Ya, salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Kali ini kita sudah masuk di Yesus masuk Yerusalem. Matius 21, Markus 11, Lukas 19. Materi masih diambil dari kitab bergambar anak. Silakan dibaca. Yesus masuk ke Yerusalem. Ketika mereka dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang murid. Katanya, "Pergilah ke desa di depan. Di sana kalian akan menemukan keledai yang diikat. Buka ikatannya dan bawa ke sini. Jika ada yang bertanya, katakan Tuhan membutuhkannya." Mereka temukan keledai di jalan. Keledai itu terikat di pintu keluar. Mereka melepaskannya. Beberapa orang bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Mereka menjawab seperti yang Yesus katakan. Jadi orang-orang membiarkan mereka pergi. Murid-murid Yesus membawa keledai itu kepada Yesus. Mereka mengalasi punggung keledai itu dengan jubah mereka, dan Yesus duduk di atasnya. Lalu orang-orang membentangkan jubah-jubah mereka di jalan. Beberapa yang lain melambaikan dahan-dahan pohon yang dipotong di ladang. Orang banyak itu mulai memuji Allah dengan gembira. Mereka berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Nah, Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Harusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan kehadiran Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas, dan nama baiknya telah dipulihkan, karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Kematian Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil akan dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya, sampai lupa. Kita sudah kelamaan belajar, jadi kamu lupa. Tapi seperti Bapak bilang, kalau kamu cuma hafal, ya kita nggak diselamatkan oleh sebuah cerita, gitu. Kita nggak diselamatkan oleh sebuah hafalan, ngerti? Makanya kita terus belajar, ulang-ulang supaya Injil yang kamu sebutkan tadi itu bukan sebuah hafalan, tapi sesuatu yang kamu ngerti dari awal sampai akhir, ngerti? Ya, kita ngulang-ulang terus, dan secara logika gampang kalau cuma untuk mengerti. Ya. Kalau kita belajar ulang-ulang, manusia logikanya nangkep, oh Injil itu gini-gini. Itu di logika mereka nangkep, ngerti. Nah, nanti secara hati kamu itu menjadi iman, itu menjadi fakta di hati kamu, itu pekerjaan Tuhan, ya. Sehingga iman itu bisa menyelamatkan kamu, itu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus sepenuhnya. Jadi keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita suatu kali kita merasa membuka hati, berdoa, mengikuti doa seorang pendeta, membuka hati, menerima Yesus, percaya, dan langsung pendeta itu ngomong, "Ya, kamu sudah diselamatkan karena kamu sudah percaya." Bukan, ya. Itu namanya keputusan. Kita bukan diselamatkan oleh keputusan kita,
Kita diselamatkan ketika Yesus itu, ya, Yesus masuk Yerusalem. Ketika dia dengan sukarela, dia taat masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, disalibkan. Seharusnya kita yang ditangkap, seharusnya kita yang disiksa, dihukum, karena kita nggak bisa melakukan satu pun perintah dari Tuhan dengan sempurna, dengan sesuai apa yang Tuhan mau. Tapi Yesus bisa melakukan itu. Dia datang, Allah datang, turun ke dunia dalam nama Yesus. Dia lakukan semua perintah-perintah Allah, perintah-perintah Bapaknya dengan sempurna. Sampai suatu hari, suatu waktu dia masuk ke Yerusalem dengan sukarela, dia ditangkap, disiksa, dan di situ dia disalibkan, dia dihancurkan, ditikam dan diremukan oleh Bapaknya sendiri untuk menggantikan kita, menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita. Disitulah kita diselamatkan. Disitulah keselamatan itu. Ketika kita menerima itu semua, kita mengerti, kita menerima itu semua, kita percaya, kita bertobat, percaya semuanya pekerjaan Tuhan, disitulah kita diselamatkan. Jadi dari awal sampai akhir Injil itu kamu mesti ngerti. Gak cuman hafalan, gak cuman jadi alur cerita, gak cuman jadi sebuah keputusan kamu, enggak. Kamu harus ngerti bahwa semua itu Tuhan, semua itu Yesus lakukan bagi kita. Kalau dia gak pernah turun ke dunia ini, gak ada harapan. Apapun yang kita lakukan gak bakal ada harapan. Kita pasti akan mati, hidup di dunia sementara, mati secara kekal, dihukum secara kekal, nggak ada harapan. Ya, ngerti? Jadi Papi percaya, ya banyak juga yang bilang, sarjana-sarjana teologi, penafsir-penafsir, banyak yang bilang bahwa kita harus mengerti Injil secara komplit, lengkap, murni Alkitabiah dengan cara yang benar, baru kita bisa dan kita percaya, baru kita diselamatkan. Dan semua itu akan membawa perubahan. Keselamatan sejati itu hanya berdasarkan iman. Keselamatan itu hanya karena iman di dalam kekristenan. Kita diselamatkan hanya karena iman, tapi keselamatan sejati pasti diikuti dengan perubahan. Ya, nanti kamu akan berubah. Nanti kamu akan lihat sendiri lah perubahan-perubahan kamu. Yang dulunya, ya kita sudah sering belajar toh. Dulunya nggak senang berdoa jadi senang berdoa, dulunya senang berbuat dosa jadi nggak senang, jadi jauh. Kamu jadi ciptaan yang baru. Seorang ciptaan baru, otomatis dia akan melakukan hal-hal yang baru. Nggak mungkin seorang ciptaan baru dia melakukan hal-hal yang lama. Ya mungkin sekali-sekali, memang mungkin, karena kita bukan bicara kesempurnaan. Suatu hari orang yang lahir baru pun masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi itu dia nggak bakal nyaman di dalam situ. Dia akan respon dengan cepat, aware, karena ada Roh Kudus yang menegur dia, gitu. Dan apa tanda dari orang yang diselamatkan? Dia akan terus hidup dalam imannya, dia akan terus dalam percaya, dia akan terus hidup dalam pertobatan. Ini bukannya iman diakhiri dengan perbuatan baik, bukan. Iman yang sejati pasti diikuti dengan perubahan. Dan kamu gak akan kerja keras untuk melakukan itu karena itu buah, itu hasil, itu pasti ada gitu.
Ya. Kalau Yesus itu pohon, kita ini ranting, ranting itu pasti berbuah, dia bilang. Jadi nggak perlu diusahakan, nggak perlu jungkir balik, mati-matian berusaha untuk berbuah, nggak perlu. Ya, itu sekilas dari Injil yang kita terus ulang. Yesus masuk ke Yerusalem. Ya, dia suruh muridnya mengambil keledai, ya. Dan di ayat, dan pergilah murid-muridnya berbuat seperti yang ditugaskan Yesus. Ayat 8, Matius 21 ayat 8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong-motong ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ya, ini tuh gambarnya. Nah, terus mereka berteriak, Hosana, Hosana, ya, bagi anak Daud, berkata dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa yang mereka lakukan ini? Ini penyambutan seorang raja. Ya, ini sering dilakukan. Ini pernah dilakukan di Perjanjian Lama, menyambut seorang raja. Di 2 Raja-Raja 9:13, segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu raja. Itu dilakukan orang-orang Yahudi untuk raja. Kenapa? Karena kita tahu Yesus ini kan Mesias, ya, juru selamat, Mesias yang dijanjikan Tuhan di Kejadian 3 ayat 15. Mesias itu banyak Mesias itu artinya, kemarin kamu pernah tanya toh, Kristus itu artinya apa? Kristus, orang yang diurapi. Ya, orang yang diurapi. Mesias itu sama, Mesias itu dari bahasa Ibrani, Mashiach, orang yang diurapi. Kalau Kristos, bahasa Yunani Kristos, orang yang diurapi. Di Perjanjian Lama itu banyak orang yang diurapi. Itu isinya raja, nabi, imam, orang-orang tertentu. Tapi satu-satunya Mesias yang dijanjikan, juru selamat, itu hanya Yesus. Cuman orang Yudaisme sampai hari ini belum percaya. Ya. Satu-satunya Mesias yang dijanjikan tuh Yesus. Nah, orang Yahudi ini punya tradisi, ya tentunya mereka dapat tradisi itu dari, ada dasarnya di Alkitab, bahwa mereka punya pandangan bahwa Mesias yang dijanjikan ini seorang raja yang perkasa. Memang kan dari dulu Mesias itu, orang yang diurapi itu harus seorang raja yang hebat, ya, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Waktu itu mereka lagi dijajah Roma. Gitu. Jadi pandangan mereka itu Mesias yang datang ini seorang Mesias politik, Mesias yang hebat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Ngerti? Waktu itu Yesus masuk ke Yerusalem, ini sudah pengen mau Paskah, mau disalib dia. Mereka pikir, wah, seorang raja datang, dia akan membebaskan kita. Memang mereka punya pandangan gitu. Kenapa? Tapi kita tahu bahwa pandangan itu sebenarnya salah. Ya. Kenapa mereka bisa mempunyai pandangan bahwa Mesias yang datang itu harus seorang raja yang hebat, membebaskan Israel? Ya, ada ayat-ayat di Alkitab yang menjadi dasar dari semua itu. Tapi ada juga ayat-ayat di dalam Alkitab yang bertentangan dengan itu, gitu loh. Ngerti? Ya, contohnya nih. Kayak sebelumnya orang-orang diurapi, ada raja-raja hebat seperti Daud diurapi. Nah, terus Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan
telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang Nih, di sini nih, memberitakan pembebasan kepada orang-orang kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Tawanan ini kan mereka lagi dijajah orang Roma, ya. Kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yohanes Pembaptis pernah meragukan kemesiasan Yesus. Loh, kenapa kok aku nih penjara? Padahal Mesias itu membebaskan orang dari penjara, tapi kenapa aku masih penjara? Dia tanya sama Yesus, apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu, atau aku harus menunggu yang lain? Terus Yesus bilang sama muridnya Yohanes, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, mati dibangkitkan, miskin diberitakan kabar ini tanda-tanda Mesias. Ya, yang sering kita bilang, kenapa sih kok Yesus suka melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, buta dibikin melihat, lumpuh dibikin jalan? Dia melakukan tanda-tanda Mesias. Tapi waktu itu Yohanes Pembaptis bingung loh, kok kenapa tapi aku di penjara? Padahal Mesias itu sudah datang, mestinya kan aku dibebaskan. Ya, ternyata Mesias politik yang dipandang menurut pandangan orang Yahudi itu berbeda dengan Mesias menurut pandangan Tuhan. Ayat-ayatnya ada. Kenapa Yesus, contohnya ya, kenapa Yesus masuk pakai keledai? Kalau kita belajar perjanjian lama, kalau seorang raja masuk melalui keledai, berarti itu lagi dalam keadaan damai. Kalau dalam keadaan perang, seorang raja itu akan naik kuda. Nah, Yesus naik keledai, itu dia menggenapi Zakaria 9 ayat 9. Ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang mudah. Ini nubuatan tentang Mesias. Tapi dikatakan ia mengendari seekor, ya, dia mengendari seekor keledai. Ya. Yesaya 9 ayat 5. Ya, ini juga nubuatan tentang Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kenapa dia naik keledai? Karena Raja Damai. Ya. Kita lihat di Yesaya 53. Ya. Ini juga nubuatan tentang Mesias. Tapi ini diberitakan secara berbeda. Yesaya 53 ayat 2 dikatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan, menderita sakitan, dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang tanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita semua menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri.
Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, sudah pernah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dia ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri. Ya. Jadi apa yang kamu sebutkan tadi tentang Injil dari awal sampai akhir itu ada. Itu seperti ringkasan, ya, Injil itu seperti ringkasan dari Kejadian sampai Wahyu. Fokusnya ke Yesus, ke Injil. Makanya Papi bilang kalau orang ngerti Injil dia mesti ngerti secara komplit, nggak boleh separuh. Kalau separuh pengertian dia salah pasti. Kalau salah ya nggak mungkin bisa. Papi bilang nggak mungkin bisa selamat kalau salah pengertiannya, karena Tuhan bilang di Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya. Kebenaran yang separuh itu bukan kebenaran. Sama seperti uang itu ada dua sisi. Kalau cuma satu sisi, belakangnya kosong, itu berarti uang palsu. Ya. Kamu mengerti Injil itu harus lengkap. Ya, harus lengkap. Supaya kita nggak berakhir seperti orang Yahudi di zaman Yesus. Mereka ini hanya melihat separuh. Mereka ini hanya melihat kesuperioran Mesias yang dulu, seperti Daud, ada raja yang merebut Bait Allah tuh di zaman, kalau nggak salah itu di zaman Maleaki. Di zaman Maleaki sampai Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis, itu ada kejadian seorang raja merebut Bait Allah. Itu dianggap juga sebagai Mesias. Jadi mereka ini orang Yahudi hanya melihat separuh dari kitab suci. Makanya mereka punya pandangan yang salah tentang Mesias. Ayat-ayat seperti Yesaya 53, Yesaya 61 tadi, Zakaria 99 tuh nggak dilihat. Padahal Mesias yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah Mesias yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus selalu bilang dengan darahnya dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Makanya pengertian yang komplit itu sangat penting. Ya. Injil, kalau kamu cuma ngerti Injil separuh, nggak bakal kamu ngerti keselamatan, nggak bakal kamu ngerti Tuhan. Karena cuma separuh, ya. Dan di sini Papi catat kenapa sih Yesus itu naik keledai masuk untuk menggenapi nubuatan di Zakaria 99 tadi, bahwa dia adalah raja damai. Kedua, Papi catat di sini bahwa dia adalah seorang raja yang rendah hati, ya, dekat dengan orang miskin. Ya, betul nggak? Keledainya aja boleh minjem, disuruh muridnya ambil tuh di situ, pinjem. Aku mau naikin keledai itu. Kalau ditanya Tuhan membutuhkannya, dibilang, kamu bisa baca itu. Jadi Yesus itu sangat mewakili orang miskin, dekat dengan orang miskin, sangat rendah hati. Yang ketiga apa? Dia bukan raja duniawi seperti yang ada di dalam pandangan orang Yahudi. Raja duniawi, raja yang hebat, raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, raja yang kaya. Daud itu kan raja yang kaya, Salomo raja kaya. Nanti semua raja-raja di Israel kaya, tapi Yesus bukan. Dia bukan raja duniawi. Ngerti? Bandingkan dengan
orang-orang yang ngaku sebagai hamba Tuhan di zaman sekarang, ya. Banyak yang jauh dari orang miskin, yang dilayani hanya orang kaya tok, dikelilingi oleh orang kaya, jauh dari rendah hati, ngakunya hamba Tuhan tapi nggak mau diperlakukan seperti hamba, nggak mau diperlakukan seperti budak, ya. Dan kelakuan mereka sangat duniawi. Ini Yesus ini melakukan ini, ya, bukan cuma untuk menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama, tapi juga untuk menjadi contoh buat kita orang Kristen di Perjanjian Baru. Ngerti? Hah? Ini sudah menit 25. Ya, kita harus belajar Injil secara lengkap. Kalau hari ini kamu nggak ngerti, kita akan ulang terus sampai Roh Kudus bekerja membuat kamu ngerti. Roh Kudus bekerja melahirkan baru kamu, menyelamatkan kamu. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.